Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pencemaran udara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Adidin Fithar. Saya Rahma Regita. Saya Siti Nurhalimah. Saya Rahma Afifah. Saya Muhammad Syafar. Saya Arif Rahman Husain. Selanjutnya kami di sini akan menjelaskan mengenai video yang kami akan tayangkan mengenai pencemaran udara dan kondisi pencemaran udara yang berada di wilayah Solok. Udara adalah salah satu komponen yang sangat penting sebagai penunjang semua makhluk. Bisa kalian bayangkan bagaimana jika di dunia ini tidak ada udara, maka semua akan mati karena tidak bisa bernapas. Semakin bertambahnya waktu, populasi manusia akan semakin bertambah. Manusia menghasilkan berbagai kegiatan yang menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif ini salah satunya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI nomor Kep 03-Men-KLH-2-1991 menyatakan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia dalam proses alam, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Salah satu pencemaran lingkungan seperti kegiatan industri menghasilkan pencemaran udara yang timbul dari proses pengolahan atau hasil industri. Industri merupakan sumber pencemar yang sangat tampak dalam pembebasan berbagai senyawa kimia ke lingkungan dan sumber titik dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Adapun melalui kegiatan manusia seperti pembakaran sampah dan tingkat pencemaran udara di Indonesia sudah melebihi ambang batas normal, terutama di kota-kota besar akibat gas buangan kendaraan bermotor dan industri. Selain itu, setiap tahun asap tebal meliputi wilayah Nusantara, bahkan sampai ke negara tetangga akibat pembakaran hutan, pabrik industri, dan lain-lainnya. Di sini kami dapat tugas dari mata kuliah geografis dan sumber daya untuk mewawancari Mbak mengenai pencemaran udara. Nah, menurut Mbak itu di wilayah Solo ini tingkat polusinya itu tinggi atau rendah? Oke, kalau menurut saya ya, melihat dari tingkat kendaraan di Solo cukup tinggi, menurut saya tingkat polusinya juga lumayan tinggi sih. Untuk manajemen pencegahannya supaya tidak terjadinya polusi apa? Untuk pencegahannya mungkin dari kebanyakan mahasiswa bisa menggunakan kendaraan umum ya, karena di Solo ada Trans Solo. Mungkin begitu. Baik. Saya Rahma Regita dari Prodi Pendidikan Geografi ingin berwawancara kepada Bapak. Menurut Bapak mengenai polusi udara, menurut Bapak polusi udara itu apa? Kalau penyebab polusi udara yang Bapak ketahui itu Ya, apa? mungkin dari asap pabrik atau kendaraan motor yang kita menjadi bagian. Sebelumnya saya Arif Rahman Husain, berasal dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menanyakan pada Bapak terkait dengan pencemaran udara. Menurut Bapak, pencemaran udara itu seperti apa dan disebabkan oleh apa saja? Pencemaran udara yang polusi, pencemaran udara, polusi pabrik apa niku kan saged udara
bisa mengaruhi udara. Terus mobilitas mobil-mobil banyak itu kan ya pengaruh untuk polusi udara. Terus apa lagi? Menurut Bapak, tingkat polusi di wilayah Solo ini rendah atau tinggi? Kalau menurut saya ya rendah di Solo ya. Terus kira-kira apa solusi dan pencegahannya supaya wilayah Solo ini tidak terdampak polusi? Ya kita selalu menanam pohon untuk biar polusi itu tidak terlalu banyak polusi, penghijauan kembali biar Solo menjadi nyaman, bersih dari polusi. Nah, pembahasan pencemaran udara telah dijelaskan. Bagaimana terkaitan dengan kendaraan bermotor yang sangat padat dan pembakaran sampah terus menambahkan emisi di kota ini. Untuk solusinya yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kita bisa aja jalan kaki atau mengurangi penggunaan listrik, dan pembakaran sampah itu dikurangi. Yang ketiga adalah kita sebagai masyarakat atau kita sebagai mahasiswa pendidikan geografi atau kita sebagai mahasiswa melakukan kegiatan bertanam. Jadi seperti kita tanggal merah. Kalau misalnya kita ada kegiatan tidak terlalu padat, alangkah baiknya kita melakukan bertanam untuk mengurangi polusi udara. Yang keempat itu adalah kita melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan benar. Yang pertama, yang tadi sudah dicontohkan dengan Rahma Fifa, mengurangi kebakaran sampah. Nah, kita juga tuh kadang orang tua kita atau saudara-saudara kita melakukan kalau pembakaran sampah itu dengan cara melalui dibakar, bukan ditimbun dengan tanah. Alangkah baiknya kita memisah sampah organik dengan anorganik. Jadi organik itu ditimbun, kita gali-gali tanah, terus sampah organik tersebut kita taruh dan melalui ditimbun oleh tanah kita yang sudah digali. Dan untuk anorganik itu akan dipisah dan akan dilalui dengan pengelolaan sampah yang berwenang. Setelah kita melakukan sesi wawancara sebelumnya, kita akan membahas solusi. Menurut kami, kelompok kami dengan tema pencemaran udara ini, solusinya adalah mengurangi emisi. Mengurangi emisi kita sebagai mahasiswa untuk mengurangi menggunakan kendaraan seperti motor atau mobil. Hindari semungkin atau kita harus menggunakan manfaat kendaraan umum yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah tidak melakukan sampah melalui dibakar. Karena kenapa? Kalau dibakar itu akan menimbulkan suatu memicu pada pencemaran udara. Sehingga apa yang alangkah baiknya sampah itu ditimbun, kita menggali tanah dan sampah organik itu ditimbun di tanah tersebut. Kalau untuk sampah anorganik seperti plastik itu bisa ditempatkan berbeda sampahnya dan akan diolah dengan pengelolaan sampah yang berwenang untuk mengolah plastik tersebut. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida
dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk bumi. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi, dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya tudung es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan di sekitar kita. Apa yang dialami oleh beruang kutub, orang utan, dan ekosistem lainnya bisa saja segera menimpa kita. Pilihan ada di tangan kita, acuh membiarkan semua terjadi atau ikut menghadapi masalah ini. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, seperti 1. Mengolah sampah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda. 3. Menghemat penggunaan listrik di rumah, seperti mematikan listrik yang tidak terpakai pada siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. 4. Melakukan reboisasi di hutan gundul dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Ayo bersama-sama selamatkan bumi dari dampak perubahan iklim. Karena langkah kecil kita dapat menyelamatkan bumi tercinta.